إن يوم الجمعة سيد الأيام فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari Jumat itu adalah wa imamu qayyibah wa makkah wal madinah wal haram wa rasulih sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa atihi rabbi sarafan wa karamatan wa mahabbatan wa ta'ziman. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahidus siyam lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi, Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasaduhu minan niran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Jumat, semoga Allah merahmati kita semua. Di hari dan di bulan penuh keberkahan ini, di atas mimbar ini dan di masjid dan Mekah ini pula, maka Al-Fakir selaku khatib terlebih dahulu berwasiat untuk pribadi dan tentunya mengajak kita semua yang hadir di masjid ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara terus mengoptimalkan apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang telah dilarangnya. Salawat berbentaikan salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang 14 abad silam telah Allah titipkan dan Allah turunkan kepadanya sebuah konsep kehidupan, yaitu Al-Quranul Karim, sebagai pedoman dan rujukan kita di dalam mengarungi kehidupan yang sesaat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita kembali kedatangan tamu yang agung dan mulia, tamu
untuk disentuh oleh api neraka. Ini telah dipertegas oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bi dhuhuri Ramadan, harramallahu jasaduhu minan niran." Barang siapa yang merasa gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan pastikan tubuh kita dijauhi dari api neraka. Dan tanggal itu jemaah rahimahullah adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmah, berkah, berlimpah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu bulan yang penuh mengandung keutamaan, keagungan, keistimewaan serta kemuliaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keagungan, kemuliaan serta keluhuran bulan yang satu ini telah dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, harramallahu jasaduhu minan niran." Andai kata Allah tampakkan keutamaan, keagungan, kemuliaan serta keluhuran bulan Ramadan secara kasat mata kepada kita, maka dipastikan kita semua jemaah rahimahullah akan berdoa dan mengharap penuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar 12 bulan dalam satu tahun, 360 hari dalam satu tahun dijadikan bulan-bulan pahalanya 10 kali lipat. Apapun kebaikan mata dan kita dorong dalam bentuk apapun, jenis apapun, sekecil apapun, selagi kebaikan itu dilakukan di bulan yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan itu. Lebih-lebih jemaah rahimahullah, bila kebaikan itu dalam bentuk amal-amal jariah, amal-amal yang kemudian manfaatnya dirasakan oleh banyak orang dan secara terus-menerus. Semisal bila mana dan kita ikut mengambil bagian dalam pembangunan masjid, dalam pembangunan pondok pesantren, pembangunan jalan raya, rumah sakit, pasar, atau fasilitas-fasilitas lainnya yang kemudian keberadaannya dipakai oleh banyak orang secara terus-menerus. Jemaah rahimahullah, beramal jariah tak harus kita dorong mengeluarkan uang, tak harus kita dorong mengeluarkan barang, bahkan apapun kebaikan itu selagi dilakukan di bulan yang agung ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Bila kita tak mampu berbuat baik dengan harta, paling tidak keluarkanlah lontaran kata-kata yang baik. Dan ketahuilah jemaah rahimahullah, kata-kata baik tadi Allah akan catat setiap hurufnya 10 kali lipat. Tak saja katanya, tak saja kalimatnya, melainkan setiap hurufnya Allah akan lipat gandakan asyru hasanatin 10 kali lipat. Kemudian yang kedua jemaah rahimahullah, keagungan bulan Ramadan ini adalah waqa'atu madhulah. Setiap ketaatan, kepatuhan, ketundukan mata dan kita dorong atas perintah-perintah yang telah Allah turunkan, pasti akan Allah kabulkan. Kalaulah selama ini sebelum Ramadan kita dorong ayat bisa melaksanakan sholat 5 waktu, pastikan
di bulan yang agung ini kita tambah ibadah-ibadah kita. Semisal kita memperbanyak sholat tahajud di tengah malam, kita memperbanyak sholat tarawih kita. Ketahuilah jemaah rahimahullah, setiap gerakan kita di dalam sholat itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakan. Kemudian yang ketiga, keutamaan Ramadan, wa ta'alaka mustajabah. Setiap permintaan kita doa, permohonan kita doa, doa-doa yang kita doa munajatkan di bulan Ramadan ini mustajabah, pasti Allah kabulkan. Pakai bahasa apapun Allah tetap akan mengabulkannya. Bila kita tidak bisa berdoa kepada Allah dengan menggunakan bahasa Arab, pakailah bahasa Indonesia. Bila bahasa Indonesia juga tak bisa, maka gunakanlah bahasa daerah kita doa sekalian. Demi Allah, Allah akan mengabulkannya. Jemaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala beda dengan kita manusia. Allah Rabbul Izzah, Tuhan yang sangat merindukan kepada hamba-hambanya yang memohon dan meminta kepadanya. Semakin kita doa dan maka meminta berdoa kepada Allah, semakin Allah rindu dengan kita. Semakin kita doa bermunajat kepada Allah di tengah malam, Allah akan semakin mencintai kita doa. Itulah Allah. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, bila kita doa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan cara berlari, Allah akan pastikan datangi kita dengan cara kecepatannya. Bila kita berdoa kepada Allah dengan cara berjalan, Allah akan pastikan datangi kita doa dengan cara berlari. Bila kita datang kepada Allah dengan cara berdiri, Allah akan datang dengan kecepatannya dengan cara berlari. Itulah Allah Allah, tapi tidak dengan manusia. Semakin sering kita doa minta pertolongannya, semakin sering kita doa minta bantuannya, siapapun dia pasti akan terganggu. Satu kali mungkin tak terganggu, dua kali mungkin tak terganggu, tiga kali, empat kali, lima kali dan seterusnya. Dipastikan orang yang bersangkutan akan terganggu dengan permintaan dan pertolongan kita, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, sesombong-sombongnya manusia, seangkuh-angkuhnya manusia adalah manusia yang tak pernah melakukan apapun, sebanyak apapun dosa-dosa kita doa. Bila benar-benar mengoptimalkan bulan Ramadan ini, terus meningkatkan ibadahnya, meningkatkan amal-amal solehnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Maka dari itu jemaah Allah, perbanyaklah bangun di tengah malam, perbanyaklah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah qail dikatakan, la kabira ma'al istimrar wala sabira ma'al istighfar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan pernah mencatat dosa kita, dosa yang besar itu walaupun dalam pandangan mata itu besar. Bila kemudian kita doa memperbanyak mengikutinya dengan kalimat-kalimat permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 wala sabira ma'al istimrar. Tapi sebaliknya jemaah Allah, Allah juga tak akan pernah mencatat dosa kita doa itu kecil, walaupun dalam pandangan mata itu kecil. Tapi dari Allah, bila dosa yang kecil itu terus dilakukan secara terus-menerus, maka akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu formulasi kiat-kiat yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW menyeimbangi dosa, maksiat, kesalahan yang kita lakukan selain beristighfar adalah memperbanyak amal-amal
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha," kata Rasul. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah dosa yang kita lakukan dengan kebaikan yang lebih banyak, yang lebih besar, dan yang lebih sering lagi. Tambuha, maka niscaya kebaikan-kebaikan itu, kata Rasul, akan menghapus dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, jemaah rahimahumullah, keutamaan bulan Ramadan ini adalah wal jannatu mustaqbalun lahu, dan surga Allah Subhanahu wa taala merindukan kita semua yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah rahimahumullah, ada dua peristiwa besar yang terjadi di bulan yang agung ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah perintah yang sangat khusus untuk Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan perintah ini langsung Allah memberikan pahalanya, yaitu Allah menurunkan sebuah perintah puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Kullu amali bani Adam lahu." Setiap amalan-amalan yang ada kita lakukan selama ini untuk diri kita, illa shaum, kata Allah melalui sabda Rasulullah, kecuali puasa, fa innahu li, itu untuk diriku, wa ana ajzi, dan aku yang langsung memberikan pahalanya. Maka dari itu jemaah rahimahumullah, mari kita jalani puasa kita secara optimal. Berpuasa tak hanya menahan haus dan lapar, tapi seluruh jawari kita harus dikondisikan untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peristiwa yang kedua dan yang terakhir adalah di bulan yang agung ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kitab suci Al-Quran, sebuah pedoman dan rujukan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn, in tamassaktum bihima lam yadurrukum." Aku tinggalkan dua perkara, kata Rasul. Bila kau berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka dipastikan maka kita akan selamat dunia dan di akhirat. Ma'huma ya Rasulullah, apa yang dua itu ya Rasulullah? Al-Quran wa sunnatul Rasul. Maka dari itu jemaah rahimahumullah, kita jadikan bulan Ramadan ini untuk terus mengoptimalkan ibadah-ibadah kita dan amal-amal soleh kita agar kelak menjadi penyeimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir buat kita, maka kita terus optimalkan, karena kita jemaah rahimahumullah tak tahu kapan kita akan meninggal. Yang pasti setiap kita pasti akan mengalaminya, cepat atau lambat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن كان به وكتب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم
واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.